Warahmatullahi wabarakatuh. Tabatul ijlis. Guru jabatan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadillah sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaifa halukum? Sabahul khair. Oke. Hari ini seperti biasa pelajaran kita adalah bahasa Arab. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang fungsi bahasa Arab. Masih ada yang ingat fungsi bahasa Arab? Apa fungsi bahasa Arab? Iya. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Iya. Kan jempol. Yang Ana Ustaz. Tafadhali. Lughatul Anbiya wa Jami'ur Rasul, bahasa Nabi dan semua rasul. Wah, kasih dulu tepuk tangan yang meriah. Subhanallah. Oke, karena bahasa Arab sudah kita ketahui gunanya ataupun fungsinya, maka oleh karena itu kita sekarang materinya adalah tentang isim domir. Pernah kalian belajar tentang isim domir? Apa yang Anda kenal isim domir? Jadi, domir ini ada 3 bahagian. Yang pertama ada namanya goib, ada namanya mutakallim, ada namanya mukhotob. Kalau dia orang kata ganti orang pertama, itu namanya adalah mutakallim. Orang pertama berarti ana, nahnu. Itu orang pertama. Orang yang berbicara itu berarti dia orang yang pertama. Sedangkan lawan berbicara kita itu atau mukhotob itu namanya adalah orang yang kedua. Baru yang ketiga yang dibicarakan, yang sering kalian gosipin. Itu namanya adalah orang ketiga. Berarti huwa, huma, hum. Itu yang goib kan? Berarti kalau yang goib-goib, yang tak nampak lah itu kan, yang tak nampak. Makanya dibilang orang itu hati-hati orang ketiga. Hati-hati dengan orang ketiga, karena dia sangat gaib. Bisa dia modelnya hantu, bisa dia modelnya adalah teman kita sendiri. Dan setelah kita ketahui bahwasanya domir itu adalah kata ganti, kalau di sini dibuatnya di situ. Dalam bahasa Arab itu adalah kata ganti merupakan elemen fundamental dalam struktur kalimat bahasa Arab. Karena dalam memahami bahasa Arab itu kita harus bisa memahami yang namanya domir. Domir itu karena dalam bahasa Arab ini banyak sekali pemakaian domirnya. Bisa dia di depan, bisa di belakang, bisa nyempil, dan bisa dia juga nempel-nempel sama kalimat-kalimat yang lain. Makanya nanti domirnya ini pun kalau dari segi dari segi peletakan kalimatnya, maka nanti dia adalah, ini sudah kita bicarakan tadi, ada pihak ketiganya, ada lawan bicaranya. Maka nanti domir itu secara kalau dia dilihat dari itunya ada namanya domir munfasil, ada domir muttasil, ada namanya domir mustatir. Pernah kalian dengar ada namanya domir muttasil, munfasil? Kalau dia munfasil adalah kata ganti yang berdiri sendiri dan terpisah dari kata lain. Itulah yang kita bacakan tadi. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Ana, nahnu. Jadi kalau kalian buat umpamanya, ana. Itu ada artinya
Saya. Ada artinya kan. Tapi kalau kalian buat misalkan itu ka, ka, bisa umpamanya itu doroba ka, kan. Tapi kalau kalian buat umpamanya ka saja, orang tak paham. Ka, engkau. Dibuat seperti itu tak paham orang. Makanya kalau domir munfasil ini ketika dia berpisah dengan kalimat yang lain, dia tetap berarti. Atau dalam kalimat didefinisikan dalam kitab Kawakib ini, bahwasanya domir munfasil itu adalah domir yang bisa diletakkan di awal dan bisa terletak setelah illah. Bisa terletak setelah illah. La ilaha illahu. Kan? La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Bisa terletak setelah illa dan bisa juga dia terletak di awal kalimat. Ana tolibun, anti tolibatun. Maka dia ada peletakannya. Maka itulah cara pemakaian daripada domir munfasil. Muttasil. Domir muttasil ini adalah kata ganti yang melekat atau bersambung dengan kata sebelumnya. Maka dia harus bersambung dengan kalimat yang lain. Harus bersambung dengan kalimat yang lain. Domir yang kita tahu tadi, domir muttasil itu adalah domir yang selalu bersambung dengan kalimat lain. Seperti kalau kita misalkan itu adalah doroba ya, doroba. Yang bisa bersambung itu dorobta, dorobtuma, dorobtum. Tu, dorobta, ta. Kalau tidak bersambung dengan doroba, maka ini tidak akan ada maknanya. Ta, dorobtuma, tum. Makanya kalau dia ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, yang enam ini dinamakan dengan domir muttasil. Wajib dia bersambung dengan kalimat lain. Kalau tak bersambung dia dengan kalimat sebelumnya, maka tidak ada artinya. Ada namanya domir mustatir. Domir mustatir ini kata ganti yang tersembunyi atau tidak tertulis secara eksplisit, tetapi maknanya tersirat dalam kata kerja. Misalkan itu adalah doroba. Apa arti doroba? Telah memukul ia, kan? Dari mana Anda tahu bahwasanya ada di situ artinya ia, dia? Tidak ada di situ. Kita lihat adalah domir huwa, kan? Tidak ada domirnya di situ. Doroba, tidak ada di situ huwanya. Tetapi kalian sudah paham bahwasanya ini adalah telah memukul ia, kan? Nah, itu artinya adalah bahwasanya dalam fi'il itu ada kata domir yang tersembunyi. Makanya dia dinamakan dengan domir yang mustatir. Oke. Maka kalau dalam tasrif 14 ini sudah terkumpul di situ domir munfasilnya, domir muttasil dengan domir yang mustatir. Sudah terkumpul di situ yang muttasil dan mustatirnya. Misalkan itu doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobat. Yang sangat menyenangkan, kan? Iya, Ustaz. Kalau kita belajar itu memang harus bisa menikmati pelajarannya, biar kita tidak bosan. Kalau kita bosan, maka disitulah kita tidak mau belajar. Ini tadi sudah dijelaskan domir munfasilnya, domir muttasilnya juga, domir mustatirnya juga. Maka di sini kita buat contoh penggunaannya. Maka kalau dia domir muttasil dengan domir munfasil, domir muttasil ada domir munfasil, maka ini harus sesuai pemakaiannya. Misalkan itu adalah domir yang apa tadi, yang munfasil itu huwa humahum, maka itu harus sesuai dengan pemakaiannya kepada fi'il. Misalkan doroba, mana pasangannya? Huwa. Dorobat, pasangannya hiya. Maka ini harus sesuai dengan pasangannya. Kalau dia huwa, maka pasangannya adalah doroba. Doroba huwa. Di situ disebutkan kun anta. Tadi bilangnya itu kun huwa.
Kun huwa. Kalau dia seperti kun huwa, maka itu nanti maknanya sudah berbeda. Tidak sama domir yang ada di kun dengan domir yang ada di huwa. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Terima kasih Ustadz telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya domir itu muttasil atau munfasil? Pertanyaan super sekali. Pertanyaan kedua silahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah Ustadz sampaikan. Pertanyaan saya, apakah nama domir yang ada pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Terima kasih Ustadz. Oke, amazing sekali. Pertanyaannya bagus-bagus sekali. Artinya kalian bisa memahami dan bisa fokus dalam pelajaran bahasa Arab ini. Oke, kita jawab dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara mengenalnya bahwasanya itu muttasil atau munfasil? Kita lihat dari definisinya yang tadi. Sekiranya dia bisa berfungsi, bisa diartikan dan bisa dipakai dalam bahasa Arab, berpisah dia bakalan berarti, maka itu namanya adalah munfasil. Atau kita bisa sering temukan dia terletak setelah illa. Bisa dia terletak setelah illa, maka itu namanya adalah munfasil. Tetapi kalau dia kalimatnya adalah harus bersambung dengan kalimat sebelumnya, maka itu dinamakan dengan domir yang muttasil. Seperti ka harus bersambung. Misalkan alaika, kan bersambung dengan ala. Atau dia bersambung dengan ila, ilaika. Atau dia bersambung dengan la, laka. Bagi engkau. Itu namanya adalah domir yang muttasil, wajib bersambung. Jadi kita memang harus membiasakan untuk literatur penulisan bahasa Arab. Literatur penulisan bahasa Arab supaya kita bisa lebih mendalami domir ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dalam surat Al-Fatihah kita temukan di situ kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini kalau kita lihat dari artinya bisa kita lihat hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi seharusnya kalimatnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Karena iyyaka ini letaknya adalah menempati objek. Misalkan dalam bahasa Indonesia itu ada namanya subjek, predicate, objek, keterangan, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab objeknya ini dinamakan dengan maf'ulun bih. Dinamakan dengan maf'ulun bih. Jadi iyyaka ini adalah bentuk kalimat yang dia adalah letaknya sebagai objek, tetapi dia di awal kalimat dibuat kalau fungsinya itu adalah sebagai memfokuskan. Makanya kalau kita lihat artinya hanya kepadamu. Oke, jadi ini adalah domir termasuk domir yang munfasil. Karena dia bisa berdiri sendiri. Domir munfasil yang menempati objek. Cuma karena dia literatur dalam pembentukan nahu sorobnya, pembentukan nahunya, dia diletakkan di awal. Oleh karena itu, maknanya di situ adalah lil hasri. Bisa dipahami? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita absen dulu. Ali Bonar Lubis, Amna Sari Lubis, Fitri Rosina, Halima Butar-Butar. Oke, terima kasih. Minggu depan kita berjumpa lagi dengan tema fi'il. Coba Anda cari nanti di dalam pelajaran-pelajaran atau buku-buku pelajaran yang telah lewat supaya kita bisa nanti berdiskusi tentang fi'il atau kata kerja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.